Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Taufikur Rahman Rizky dari kelas SNFC 2023-04. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek website portofolio saya untuk memenuhi tugas modul 10 pemrograman web 1. Praktikum pemrograman web 1. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian HTML terlebih dahulu. Nah, pada bagian header di sini ada header area. Ada kontainer, ada juga navbar dan juga menu icon. Nah, pada kelas header area, elemen ini adalah wadah utama dari bagian atas halaman yang berisi navigasi. Seperti ini. Lalu juga ada logo. Nah, div class logo. Ini div class logo saya untuk apa ya? Untuk memasukkan yang ulang. Ya udah gak usah diulang, yang ini aja lah. Lanjut aja. Dikat. Sebaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufikur Rahman Rizky dari kelas SNFC 2023-04. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek modul 10 praktikum pemrograman web 1 berupa website portofolio. Saya akan memulai dari penjelasan program HTML terlebih dahulu. Nah, pada program HTML di sini pertama-tama ada header area. Pada header area terdiri dari ada header. Nah, dari header ini ada header class. Elemen ini adalah wadah utama dari bagian atas halaman yang berisi navigasi. Terus juga ada logo website saya sendiri. Lalu juga ada menu navigasi atau navbar di sini. Lalu juga ada menu icon. Nah, menu icon ini saya mengambil dari font awesome berupa Fava Bars. Lalu yang kedua ada bagian homepage atau profile section. Nah, pada profile section di sini ada section ID berupa home. Ini untuk mengintegrasikan bagian ini ke navbar, ke dalam navbar. Lalu juga ada foto profil saya sendiri. Lalu juga ada profil teks yang berisi teks untuk memperkenalkan nama dan profesi saya sendiri. Lalu ada social media links. Di sini saya ada email dan juga GitHub. Lalu ada about section atau tentang saya sendiri. Bagian ini berinformasi lebih lanjut tentang saya, termasuk keahlian dan pengalaman berupa hobi ataupun kegiatan sehari-hari. Pada section about bagian ada section ID about dan juga class about area. Bagian ini memberikan informasi lebih mendalam tentang latar belakang dan keterampilan saya. Lalu ada about content. Ini adalah isi dari about area itu sendiri. Ada deskripsi singkat tentang saya. Misalnya ini, saya saat ini sudah menduduki semester 3 di Prodi Sistem Informasi. Lalu juga saya adalah seorang yang memiliki minat besar dalam bidang database. Dan juga hobi saya olahraga basket. Lalu ada bagian education. Pada bagian education di sini, maaf ada yang ketinggalan. Di sini juga saya memberikan keterangan saya tentang kehidupan sehari-hari saya. Ada email saya juga, ada asal saya, ada umur, lalu juga ada availability saya, itu full time.
Lalu di sini ada education and internship. Cuman karena saya sendiri adalah dari SMA dan jadi tidak punya pengalaman magang sama sekali, maka saya hanya memasukkan eh, riwayat pendidikan saya sendiri. Di sini ada education content. Ada education content di sini berupa riwayat pendidikan saya SMP dari mulai SD hingga SMA. Lalu di sini juga ada proyek konten. Pada proyek konten saya hanya membuat list tentang proyek-proyek yang pernah saya buat. Ada to-do list, ada website untuk pemesanan coffee shop, dan juga ada website portofolio yang sudah saya bangun sekarang. Lalu untuk kontak di sini mungkin jikalau ada yang melihat website saya ingin memberi masukan berupa email, bisa memasukkan pada section kontak ini. Lalu untuk footer di sini saya hanya menampilkan pesan thanks for visiting and happy coding. Lalu juga ada copyright saya. Lanjut ke penjelasan JavaScript. Nah, untuk JavaScript sendiri saya menggunakan sticky header. Pada bagian ini sticky pada elemen dengan kelas header area ketika halaman digulir lebih dari 1 pixel ataupun lebih, header akan menjadi sticky dan tetap terlihat di bagian atas saat pengguna menggulir halaman. Ini akan memberikan efek header tetap di atas halaman saat menggulir. Juga ada update active section. Ini yang dipanggil setiap kali halaman digulir untuk memperbarui elemen aktif di menu navigasi sesuai dengan posisi scroll. Jadi ketika si navbar, misalnya di navbar ada 3 menu dan 3 menu itu saling berintegrasi. Jikalau saya men-scroll hingga ke menu bawah, maka sticky kelasnya akan berubah-ubah menyesuaikan dengan konten yang kita scroll. Lalu ada navigasi menu. Di sini ada untuk fungsinya buat mana? Oh, ini. Fungsi dari navigasi menu sendiri adalah untuk membuat klik pada elemen navigasi di header, juga untuk mencegah aksi default dengan menggunakan prevent default, lalu menyimpan nilai href atau ID target dari elemen yang diklik. Jika target adalah hashtag home, maka halaman akan digulir ke atas dengan animasi. Lalu jika target adalah bagian lain, halaman akan digulir ke posisi target dengan animasi dan posisi scroll akan disesuaikan dengan offset. Lalu juga menambahkan kelas aktif pada halaman yang diklik dan menghapusnya dari elemen lainnya untuk menandakan bahwa bagian tersebut aktif. Lalu yang ketiga ada animasi konten dengan reveal. Ini bagian ini saya menggunakan library scroll reveal untuk membuat efek animasi pada elemen saat mereka muncul di layar. Ada di pengaturan global, yaitu berupa distance, duration, dan delay. Diset untuk menentukan seberapa jauh elemen bergerak, berapa lama animasi berlangsung, dan seberapa lama penundaan sebelum animasi dimulai. Lalu ada peraturan khusus per elemen. Di sini ada peraturan khusus per elemen. Misalnya
Untuk header A, profile foto, about content, dan education itu akan muncul dari sebelah kiri. Lalu untuk header UL, profile text, about skill, dan internship itu akan muncul di sebelah kanan. Lalu untuk project title, contact title, untuk kelas project title dan contact title itu akan muncul di sisi atas. Lalu untuk kelas project dan contact itu akan muncul di sisi bawah. Lanjut, ada untuk formulir kontak. Nah, jika ada user yang menggunakan website saya lalu ingin memberi arahan tentang kekurangan ataupun apa, bisa kontak saya melalui menu ini. Nanti pesannya akan disimpan pada database saya berupa Google Sheet. Terus mungkin penjelasannya, ada satu lagi, maaf, ada update kelas aktif di sini. Sama seperti poin kedua tadi, misalnya scroll sedang berada di bawah, sedang berada di menu ketiga, maka navbar juga menyesuaikan di menu ketiga. Nah, fungsi dari sini adalah meriksa posisi scroll dan memperbarui kelas aktif pada elemen menu navigasi berdasarkan bagaimana yang terlihat di layar. Jika scroll berada di bagian atas halaman, maka link untuk home akan diaktifkan. Jika tidak, akan memeriksa setiap section di halaman dan mendapatkan kelas aktif pada elemen menu yang sesuai dengan ID bagian yang sedang ditampilkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang websitenya. Mari kita langsung cek website saya sendiri. Pada menu saya mempunyai 5 menu di sini. Ada home, ada about, ada education, project, dan contact. Untuk home sendiri berisi tentang nama saya dan profil singkat saya sendiri. Lalu ada contact, di sini ada list kontak saya, ada email, dan juga GitHub. Ini terintegrasi dengan API Fetch. Lalu juga ada bot. Bot berisi tentang penjelasan dan kegiatan saya sehari-hari. Lalu ada education berupa riwayat pendidikan, ada list project yang sudah saya buat, ada to-do list, coffee shop, portfolio website, lalu ada contact me. User bisa mengirim pesan kepada saya melalui menu ini. Baik, mungkin segitu saja penjelasan singkat soal tugas yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.